semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para perwira siswa HNT kelas 3 dimanapun berada. Baik, berjumpa lagi dengan saya, dengan Bu Niken untuk pertemuan kedua ini ya. Kemarin kita sampai di jenis-jenis keadaan darurat di atas kapal, betul ya. Nah, antara lain apa saja? Pastinya ada collision. Baik, untuk collision ini dipastikan kalian akan sering menjumpai bahaya-bahaya indikasi yang mengakibatkan bahaya tubrukan ini pastinya akan terdeteksi di radar kalian, ya, radio detection and training. Dari alat radar itu sendiri, biasanya Anda akan mendapati indikasi bahaya tubrukan ini ada di salah satu informasi yang disebut dengan CPA atau Close Point Approach, di mana titik antara kapal Anda dengan objek atau kapal lain dengan adanya jarak dan waktu, di situ akan teridentifikasi adanya bahaya tubrukan atau tidak. Jadi close point approaching ini adalah titik terdekat untuk mengetahui adanya bahaya tubrukan atau tidak. Itu kalau Anda bisa melihat di radar ya. Kemudian selanjutnya, ketika Anda konvensional, Anda membaring di kamar peta, Anda membaring dengan azimuth circle, bisa saja. Jadi Anda akan hitung sendiri nih dengan arah haluan kapal objek, arah haluan kapal Anda, kemudian dengan speed, ya, di situ akan terhitung secara manual dan itu akan bertemu perhitungannya ada bahaya tubrukan atau tidak, seperti itu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dengan adanya bahaya tubrukan ini? Pastinya hal-hal bahaya tubrukan ini kita lihat dulu, apakah jenis kapal itu memuat muatan yang berbahaya. Contohnya kapal tanker. Ya, kapal tanker ini ketika menabrak atau menimbulkan bahaya benturan di area lambung, di sini artinya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi apakah adanya kebocoran muatan sehingga menyebabkan satu, pencemaran lingkungan laut, kedua, ledakan atau eksplosif, kan seperti itu. Nah, ini Anda identifikasi dulu ini, seperti itu. Nah, di luar itu pasti ada kepanikan, ada ketakutan yang mengakibatkan untuk upaya standar operasional prosedur dalam evakuasi tubrukan ini menjadi tidak efektif. Maka dari itu, di pertemuan sebelumnya saya sudah singgung bukan soal adanya latihan-latihan keselamatan seperti itu, Bapak Ibu, ya. Oke. Kemudian keadaan emergensi selanjutnya yaitu jenis fire atau kebakaran di atas kapal. Hal ini bisa terjadi di mana saja. Titik-titik krusial pastinya ya betul, kamar mesin, ruang muat, kemudian pen store, ya, gudang-gudang, ya, instalasi listrik ataupun kabin-kabin semua awak kru kapal. Untuk kebakaran itu sendiri, ya, Bapak Ibu, Anda dipastikan harus mengenal, ya, dan familiar tentang alat-alat pendeteksi kebakaran itu sendiri. Mungkin kalau yang ada di kamar masing-masing kru kapal itu dipastikan adanya smoke detector, betul ya. Jadi di kamar itu Anda diwajibkan untuk no smoking, ya. Yang kedua, apa? Ada smoke detector, kemudian ada
sprinkler, ya, dimana ketika terjadinya titik api di situ, secara otomatis sprinkler ini akan spray secara auto dan mengaktifasi adanya air semburan dari instalasi firewall system ke masing-masing kru kapal itu sendiri. Nah, itu untuk di kapal, untuk di kamar. Nah, sekarang kita beranjak ke anjungan. Mulai dari anjungan, alat-alat mendeteksi apa? Selain smoke detector, selain sprinkler, apa? Adanya heat detector. Ya, di kamar mesin pun ada alat untuk mendeteksi suhu panas. Di dapur juga ada, seperti itu. Nah, itu salah satu alat-alat pendeteksi. Kemudian adanya alarm kebakaran. Ya, ada yang sistemnya ditekan, ada yang sistemnya dipecah dulu karena itu ada glassnya, ya. Dan ada yang sistemnya berbagai macam panel-panel, ya, yang di situ akan kita tahu titik kebakaran apakah ada di kamar mesin, di main deck, di anjungan, apakah di kamar koki kah atau di kamar nahkoda dan sebagainya. Anda harus familiar dengan hal-hal tersebut karena ini sangat basic, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan FFA, Fire Fighting Appliances. Ya, mulai dari alat pemadam api ringan, ada yang fixed installation, ya kan. Kemudian ada yang memang sistemnya CO2 system, ada yang termasuk alat evakuasi pernafasan seperti EBD, breathing apparatus. Nah, itu hal-hal yang menyangkut untuk evakuasi, khususnya jenis kebakaran di atas kapal itu sendiri. Oke, kemudian kandas. Kandas biasanya di atas kapal selalu sering ditandai untuk mengetahui kapal itu kandas sudah atau belum, ya. Itu ditandai adanya reduce speed, ya. Jadi kecepatan kapal itu berkurang, Bapak Ibu. Kemudian dipastikan putaran baling-baling terasa berat. Pasti di kamar mesin akan adanya alarm, ya. Lalu kita lihat dari wings, bridge, Anda lihat ke top deck atau Monkey Island, Anda punya cerobong itu kepulanya asapnya hitam atau tidak. Ditambah badan kapal bergetar, ya. Lalu yang paling signifikan, kapal berhenti mendadak, ya, stop mesin, seperti itu. Nah, hal ini biasanya sangat sering terjadi di daerah alur pelayaran yang dangkal, seperti sungai, ya, kanal, kemudian VTIS, ya. Nah, ini Anda harus hati-hati untuk mengetahui setting safety deep contour Anda, khususnya di ECDIS. Jika sudah yang ada ECDIS, Anda harus setting ini, double check di ECDIS, double check di peta manual. Anda setting Anda punya echo sounder dengan mengetahui draft maksimal kapal, kemudian mengetahui sekuat kapal Anda, mengetahui UKC Anda, ketemu berapa, kalkulasi Anda masukkan di situ. Jadi harus up to date, ya, khususnya untuk kapal sebelum berangkat berlayar, before loading ataupun after loading, seperti itu, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kebocoran. Nah, kebocoran ini atau flooding, ya, jika tidak segera diatasi, pasti adanya bahaya tumpukan. Pasti, karena kita tidak tahu nih kebocoran itu apakah di area ruang muat, apakah di area permesinan kapal, ya, yang dipastikan seorang nahkoda beserta krunya harus
segera mengidentifikasi agar kapal tidak segera tenggelam, sehingga mengakibatkan semua awak kapal untuk abandon ship. Nah, hal-hal yang rumit seperti ini, nahkoda sebagai pimpinan tertinggi dan chief engineer sebagai pimpinan tertinggi di kamar mesin harus sering mengadakan adanya latihan safety drill, ya, atau latihan-latihan keselamatan agar apa? Ya, agar Bapak Ibu terbiasa dengan keadaan-keadaan yang tidak siap seperti itu, sehingga akhirnya tahu apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda bawa, apa yang harus saya atasi nantinya ketika di kamar mesin, di deck, di anjungan, ataupun di haluan dan buritan dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, oil pollution. Nah, kalau Anda perhatikan, ya, untuk pencemaran minyak ini, ya, Bapak Ibu harus paham untuk pembuangan balas khususnya itu Anda tidak boleh melebihi 15 ppm, khususnya untuk kapal tanker ini, ya, seperti itu. Dan hal-hal yang menyangkut alat-alat khususnya untuk pencegahan pencemaran minyak seperti sopep, ya, ada, ya, kemudian ODM, oil discharge monitor, ya, OWS, oil water separator. Nah, hal-hal ini juga harus sering dikenalkan oleh nahkoda, oleh chief engineer ke awak kru kapal, khususnya saat standby bongkar muat di pelabuhan ataupun saat bunker, seperti itu. Kemudian MOB, orang jatuh ke laut. Nah, kira-kira apa ya ketika Anda melihat secara tidak langsung ataupun langsung bahwa ada nih orang jatuh ke laut, minta tolong, terdengar, sekalipun Anda melihat ataupun Anda di telepon dari orang di deck ke anjungan, apa yang pertama Anda lakukan? Apakah langsung melempar live buoy, pelampung, atau alarm, atau teriak minta tolong dulu? Apa? Kalau di buku-buku yang belum di up to date, ya, itu memang yang pertama kali nomor satu Anda lakukan itu adalah teriak minta tolong ataupun adanya alarm MOB 3 suling panjang, ya, seperti itu, ya. Cuma hal itu sudah dirubah. Artinya di sini tidak teriak dulu, tidak minta tolong dulu, tapi lempar live buoy dahulu untuk pertama kalinya sebagai take to action. Setelah itu dilanjutkan dengan teriak minta tolong, koordinasi, dilanjutkan dengan alarm dan sebagainya. Ya, betul, pertolongan ini memang tidak mudah, apalagi untuk keadaan cuaca yang berombak, angin kencang, ya, gelombang tinggi. Hal ini perlu adanya manuver yang biasa sering kita dengar, yaitu Anderson Williamson, ya, seperti itu, ya. Jadi ada Anderson, ya, dan ada beberapa metode pertolongan MOB lainnya. Oke, selanjutnya contingency plan. Ya, contingency plan saya sudah sempat bahas, ya, di materi sebelumnya, bahwasanya untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan emergency ini harus disiapkan adanya perencanaan dan persiapan. Oke. Ya. Jadi untuk nahkoda dan ABK harus aware, ya, untuk melakukan setiap keadaan emergensi di atas kapal. Nah, tetapi itu semua ada hierarkinya. Maksudnya
nahkoda sebagai pimpinan tertinggi, kemudian dilanjutkan perintah untuk mu'alim 1, untuk KKM, lanjutkan lagi ke bawah untuk mu'alim 1, masinis 1, sampai ke bosun, ke koki, ke wiper, ke mandor, dan sebagainya. Jadi agar apa? Agar tidak ada kesalahan dalam berkoordinasi berdasarkan pengalaman masa layar masing-masing. Saya pastikan untuk senior officer di atas kapal seperti nahkoda, chief engineer, ya, mualim 1, masinis 1, mereka pasti lebih mempunyai skill dan knowledge yang lebih mumpuni daripada ABK itu sendiri. Jadi maka dari itu semua harus terpola secara sistematis dengan hierarki yang benar. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk contingency plan ini adalah pola alur perencanaan yang disusun sesuai pimpinan tertinggi sampai posisi jabatan yang paling rendah, agar bisa terkonfirmasi secara benar aturan-aturan yang nanti akan terimplementasikan, seperti itu. Nah, contingency plan ini tidak hanya ada di atas kapal, di pelabuhan ada, di otoritas setempat bagian kepanduan ada, bahkan di perusahaan-perusahaan pelayaran ataupun perusahaan umum dipastikan ada, seperti itu. Bedanya dengan master list, di situ ditambahkan tugas dan fungsinya. Contoh, nahkoda untuk jenis emergency meninggalkan kapal, abandon ship. Nahkoda sebagai tugas utama komando agar untuk meninggalkan kapal sesegera mungkin. Dilanjutkan dengan KKM menyiapkan segala persiapan mesin yang ada di skoci. Mualim 1 mengkoordinasi semua kru kapal untuk berkumpul di master station. Nah, itu adalah master list. Detail tugas dan fungsinya sebagai apa. Baik, jadi untuk contingency plan ini jelas ya, hanya alur perencanaan dan persiapan masing-masing jabatan di instansi atau di tempat itu sendiri, di mana akan dikomandoi dari pimpinan tertinggi sampai jabatan atau posisi yang paling rendah, sehingga terkonfirmasi ya segala sesuatunya untuk implementasi prosedur keadaan darurat dimanapun berada, seperti itu perbedaannya contingency plan dan master list. Selanjutnya, untuk mengintegrasikan, menghubungkan semua kegiatan dan upaya-upayanya secara cepat, tepat ya, ini wajib ya dari pihak-pihak luar, dan SDM itu sendiri beserta fasilitas-fasilitasnya ini saling adanya latihan gabungan ya, karena dengan adanya latihan gabungan dari pihak internal ataupun eksternal akan lebih sering terbaca ya keadaan-keadaan yang seperti apa yang harus kita lakukan, dan kemungkinan atau indikasi resiko apa yang di luar dari dugaan yang tidak kita ketahui sebelumnya, seperti itu. Berbicara manfaat, ya pasti ya Anda juga mengerti ya, agar adanya pencegahan, kemudian memperkecil, dan sekaligus jika hal itu terjadi kita bisa menguasai dan mengontrol seminimalisir mungkin hal yang besar itu menjadi kecil, agar cepat dan tepat untuk melakukan tindakan. Langkah utama pastinya adanya administrasi atau pendataan. Kemudian dalam pendataan itu pasti adanya
informasi yang menunjukkan peralatan apa saja sih yang cocok pada jenis-jenis keadaan kebakaran ya. Mungkin untuk oil pollution, alat yang cocok untuk standby saat kegiatan bongkar muat adalah sopep, apar. Nah, itu cocok ya. Dan alat-alat yang tidak cocok atau tidak perlu mungkin seperti radar reflektor ya, atau makanan ringan, biskuit, keju ada di situ, itu tidak perlu, tidak match ya. Jadi harus betul-betul sesuai dengan jenis-jenis keadaan emergensinya. Mekanismenya harus jelas, apa-apa saja langkah-langkahnya dalam setiap penggunaan alat itu sendiri ya. Jadi semua ini langkah-langkah utama ini refer ke SOLAS ya, tidak asal kita menyiapkan, tidak asal kita mencocokkan, semua sudah diatur dalam SOLAS ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ya, pemetaan atau safety drill ya Bapak Ibu, ini adanya evaluasi ya. Artinya evaluasi ini adanya weakness atau kekurangan-kekurangan yang selama kita latihan ini diharapkan adanya koreksi untuk perbaikan di latihan selanjutnya. Dalam arti diharapkan latihan selanjutnya ini kekurangan ini tidak terjadi lagi. Beda case kalau kekurangan itu ada situasi yang tidak sama pada kekurangan latihan sebelumnya. Jadi kekurangan-kekurangan ini atau weakness-weakness ini akan adanya diskusi, perbaikan, pelaporan yang dikirim ke office ya. Ya harapannya office mengcover, office menyaplai sesuai kebutuhan di atas kapal. Setelah itu latihan selanjutnya sudah tidak ada kekurangan di hal itu gitu. Nah, itu adanya evaluasi ya Bapak Ibu. Apa saja informasi yang harus disiapkan ya? Ya, contohnya adanya MSDS atau Material Safety Data Sheet ya. Tiap-tiap muatan, mungkin untuk kapal tanker yang sering berubah-ubah jenis muatannya, itu wajib untuk di up to date MSDS-nya setiap kali kapal adanya perubahan muatan. Dan itu MSDS itu harus dimasukkan ke dalam fire plan. Agar apa? Agar jika ada kru baru yang naik atau pihak eksternal yang naik, mereka bisa baca, oh saya berada di atas kapal ini dengan muatan ini, jenis ini. Jika terjadi ledakan atau jika terjadi kontaminasi dengan muatan ini, apa saja sih yang harus saya lakukan? Bagaimana cara mencuci tangannya? Bagaimana cara mengevakuasi jika hal-hal ini terjadi di tingkat yang lebih tinggi, indikasi resikonya. Nah, ini semua ada di MSDS seperti itu. Termasuk cairan-cairan apa saja untuk komposisinya ya. Kemudian general arrangement masuk di fire plan juga. Jadi semacam denah peta besar yang ada di atas kapal. Di situ akan ketahuan informasi alat-alat life saving appliances dan firefighting appliances ini letaknya di mana saja. Termasuk peralatan pemadam kebakaran. Ini harus di-update every entering port. Ini wajib. Tugasnya siapa? Tugasnya Mualim 3 ya, untuk mengecek alat-alat keselamatan itu sendiri ya. Ini Mualim 3 ini hanya asis membantu, tetapi yang mempertanggungjawabkan itu safety officer, yaitu Mualim 1 seperti itu. Karena apa? Karena Mualim 3 masih junior officer. Dia memang betul secara faktual mengerjakan secara keseluruhan, tapi sifatnya hanya asis yang untuk mempertanggungjawabkan semua, mengecek validitas alat, bahkan semua alat-alat yang harus diinspeksi dan sebagainya, itu adalah Mualim 1. Untuk emergency contingency plan itu sendiri, Bapak Ibu, ini ada beberapa yang harus saya jelaskan ya kepada Anda. Jadi
di dalam emergency contingency plan, selain tadi ya posisi-posisi organisasi dari yang tertinggi sampai terendah itu ada. Di situ ada tambahan seperti adanya isyarat-isyarat bahaya, ya bisa jadi ditandai dengan informasi adanya alarm, jenis-jenis alarm seperti alarm meninggalkan kapal, alarm kebakaran, atau MOB dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan adanya informasi jalur-jalur tempat berkumpul atau escape route, ya seperti itu, dan adanya nomor-nomor telepon penting yang dihubungi saat keadaan emergency. Nah, nomor-nomor telepon penting ini adalah pejabat-pejabat perusahaan seperti DPA, Design Person Ashore, ataupun Company Security Officer, ya CSO. Ya, pejabat-pejabat perusahaan ini yang menjembatani antara komunikasi dari pihak office, kapal, ataupun pelabuhan jika ada hal-hal yang bersifat safety dan security mempunyai indikasi-indikasi risiko berbahaya lainnya. Dan ada juga nomor-nomor telepon dari pejabat otoritas setempat, ya, ataupun stasiun radio pantai dan kapal-kapal lain yang terdekat saat itu. Ya, artinya organisasi keadaan emergensi atau darurat ini pasti mempunyai maksud, tujuan, dan alasan. Artinya di sini maksudnya memberikan arahan, pedoman, tujuannya dapat mengatasi keadaan darurat dengan cepat. Alasannya agar tetap selalu terjaga operasional kapal, agar selalu terjaga performance, dan aturan-aturan yang dilaksanakan untuk pencegahan keadaan berbahaya ini selalu tercomply, ya, selalu terimplementasikan, sehingga Bapak Ibu jika nanti adanya audit atau inspeksi dari pihak perusahaan, pihak pencharter, atau pihak pelabuhan ini paling tidak sudah terbiasa, ya, sudah mampu menjelaskan, mendemonstrasikan tentang alat-alat dan fungsi serta implementasi yang ada di atas kapal beserta fungsinya masing-masing, seperti itu. Nah, organisasi keadaan darurat, siapa yang bertanggung jawab dan bertindak apa? Pastinya yang bertanggung jawab adalah semua awak kapal, semua otoritas pelabuhan, semua pihak perusahaan pelayaran, dan dipastikan every human. Tetapi kalau kita bilang apakah keadaan darurat ini harus dipertanggungjawabkan masing-masing, itu akan menjadi rancu, ya, karena ketika ada sifat yang mengidentifikasi personal, itu saya rasa tidak ada yang saling mengingatkan, tidak ada yang melihat posisi secara hierarki bahwasanya apakah ini termasuk tanggung jawab saya. Contoh misal saya sebagai koki, apakah kalau terjadi kebakaran hanya saya yang bertanggung jawab, padahal saya tugasnya di dapur. Nah, ini akan menjadi satu kerancuan. Tapi ketika kita menunjuk satu posisi jabatan tertinggi bahwasanya ini jabatan nahkoda, ini tanggung jawabnya DPA, ini tanggung jawabnya PSC, ini tanggung jawabnya Port State Control Otoritas dan sebagainya. Nah, ini akan terhubung ke bawahan dan selalu terpola secara sistematis dan terdelegasi tugas-tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing. Baik, untuk pertemuan kedua ini, ya, saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya di video conference ketiga.
Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih.